Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Ada informasi-informasi yang ingin gue update atau gue sampaikan ya di video kali ini. Dari berbagai sumber seperti biasa, Fabrizio Romano ini memberikan kabar terkait dengan Joshua Zirkzee. Joshua Zirkzee ini kan ya ada keadaan di mana apakah dia ini akan dijual, akan dilepas, akan tetap di squad sampai dengan akhir musim nanti atau seperti apa. Ini menjadi, menurut gue ya, secara ringan amatiran memang menjadi semacam kayak keadaan yang tidak pasti, karena keadaan juga dari lini depan Manchester United yang saat ini menurut gue secara ringan amatiran lebih banyak ya dipegang, dalam tanda kutip lebih banyak dipegang oleh Benjamin Sesko. Tapi apakah ini terus berarti ya Joshua Zirkzee akan dilepas saja? Menurut gue ya tidak sesimpel itu juga, karena ya Joshua Zirkzee kapan dia baru datang ke Manchester United ya kan, baru musim lalu. Dan juga kalau kita berbicara terkait dengan ada valuasi di situ, ada keadaan PSR, ada juga mungkin dari sisi teknis yang memberikan apa ya, keadaan bahwa Joshua Zirkzee disebutkan ya kan, bahwa dia ini kenapa dia yang ditahan bukan Rasmus Højlund, karena dia lebih bisa dimasukkan dalam tanda kutip di sistem bermain dari Manchester United dengan Ruben Amorim, maksud gue ya, dimana ya dia bisa bermain di depan, tapi dia juga bisa bermain di posisi gelandang serang. Namun demikian ya menurut gue ini juga belum tentu akan apa ya menjadi oke, dia tetap akan menjadi semacam kayak pegangan gitu, bahwa Joshua Zirkzee akan bertahan nih, akan stay di Manchester United. Fabrizio Romano sendiri mengatakan bahwa Joshua Zirkzee ini tidak diminta untuk meninggalkan klub, tapi ini bisa menjadi sebuah kemungkinan di bulan Januari. Gua sih berpikir Ruben Amorim tidak ingin kehilangan Joshua Zirkzee. Kenapa? Kalau dia kehilangan Joshua Zirkzee, pasti dia juga ingin ada penggantinya ya dari sisi teknis. Kalau ini tidak bisa disediakan oleh manajemen, ya dia pasti akan tetap memilih untuk menahan Joshua Zirkzee. Bagaimana dengan keinginan Joshua Zirkzee untuk tampil di Piala Dunia bersama dengan tim nasional Belanda? Artinya ya dia harus mendapatkan menit bermain yang tinggi. Menurut gua di sini akan dicarikan solusi bersama dengan tim manajemen Manchester United. Tentu saja mungkin ya diproyeksikan dia akan memiliki beberapa menit bermain. Dia akan mulai dari bangku cadangan. Gua seperti video sebelumnya, gua prediksi sih tidak perlu menunggu waktu terlalu lama. Nanti di sekitar bulan Desember, feeling gua ya, gua bisa jadi salah tapi feeling gua Joshua Zirkzee akan semakin banyak mendapatkan menit bermain di Manchester United. Oke, kabar selanjutnya dari Fabrizio Romano ya, terkait dengan Mason Greenwood. Jadi di penjualan selanjutnya Manchester United akan mendapatkan 50% dari transfer fee Greenwood. Klub sebenarnya ada beberapa klub sebenarnya yang ingin membayar angka yang cukup tinggi di musim panas kemarin, tapi Marseille ini menolak untuk menjual pemain ini. Juga sudah gue update ya Sobat Football United, atau gue kabarkan hal yang kurang lebih sama, bahwa memang Manchester United tidak ada keinginan untuk membawa Mason Greenwood kembali ke Old Trafford. Apakah ini merupakan keputusan yang tidak bagus atau merupakan keputusan yang tepat? Ya menurut gue keadaannya nampaknya memang tidak memungkinkan. Kita tidak hanya bisa melihat bahwa Mason Greenwood tampil luar biasa di Marseille, kenapa tidak ditarik lagi ke Manchester United? Manchester United bukan Marseille, Liga Inggris bukan Ligue 1.
kalau seandainya memang dia dianggap sudah siap, terutama untuk menghadapi tekanan-tekanan dari luar lapangan ya, Thomas Tuchel mungkin akan mengambil Mason Greenwood. Ini juga merupakan titik yang krusial menurut gue. Tapi dengan segala project yang ingin dibangun di Manchester United, gue berpikir yang lebih dibutuhkan oleh Manchester United dalam hal ini untuk lini depan ya, dengan apa yang mereka sudah lakukan di bursa transfer musim panas, ya mereka butuh mereka butuh dana, mereka butuh uang yang lebih nih untuk mereka operasikan di transfer untuk mendatangkan pemain di posisi lain, posisi tengah misalnya, atau wingback misalnya, dimana pastinya akan ada pesaing-pesaing ya, karena yang diincar nama-nama yang memang bagus. Harga pun juga, belajar dari musim panas yang kemarin ini, harga juga pastinya ada kemungkinan tinggi, sehingga Manchester United butuh pemasukan ini. Dan Mason Greenwood sendiri yang sudah 2 musim memperkuat Marseille dengan hasil yang atau raihan yang fantastis luar biasa, baik itu di kompetisi domestik maupun juga kompetisi Eropa yang yang dimainkan. Menurut gua besar kemungkinan musim panas nanti akan ada pergerakan nih untuk mendatangkan Mason Greenwood. Artinya akan ada pergerakan lagi klub besar ya, klub-klub besar yang ya berusaha untuk mendatangkan Mason Greenwood. Dan kalau melihat misalnya valuasi dari Mason Greenwood, menurut gua minimal 40 juta sih, bisa 40 sampai 50. Katakanlah kok 50 atau 40 saja. 50%-nya akan ke Manchester United. Ini yang gua pahami dari konsep penjualan 50%, atau karena tidak disebutkan misalnya 50% dari keuntungan ya, tidak seperti itu nih. Sehingga menurut gua ya ini hal yang fantastis sih kalau bisa terjadi. Manchester United mendapatkan 50% dari penjualan Mason Greenwood yang ditransfer dari Manchester United. Sekitar angkanya kalau tidak salah ya, gue juga sambil memastikan ini, kalau tidak salah sekitar suatu Bull United ya 26. Dan Marseille tentu saja ingin mendapatkan keuntungan ya. Jadi mungkin mereka juga ingin paling tidak di angka 60, karena kalau di angka 60 50-50 dengan Manchester United 30-30, ada 4 juta euro yang masuk ke Marseille, ataupun angka yang bisa lebih tinggi lagi. Ini yang diharapkan dari penjualan Mason Greenwood. Kita lihat ya akan seperti apa, tapi ini merupakan sebuah win-win solution menurut gua untuk terutama Manchester United. Jacobs Ben dan juga Alex Kruk ini memberikan kabar juga terkait dengan posisi gelandang Manchester United. Manchester United ini sangat terbuka untuk menambah 2 pemain tengah di 2026. Ruben Amorim nih ingin mencari pace yang lebih tinggi lagi dan juga atletisme di lini tengah Manchester United ya. Manchester United juga saat ini melihat bagaimana situasi jangka panjang ataupun masa depan dari Kobbie Mainoo ini tidak jelas, di mana Bruno Fernandes bisa saja juga dijual musim panas tahun depan. Kontrak dari Casemiro ini selesai di musim panas tahun depan, walaupun masih ada opsi trigger 1 tahun perpanjangan lagi. Pemain Brazil ini sangat dihargai tinggi oleh Ruben Amorim, dan ada kemungkinan ya dia akan extend nih, artinya akan diperpanjang lebih setahun lagi, walaupun ada ketertarikan dari Brazil dan juga Saudi Pro League ya. Tapi kalau untuk Casemiro, menurut gua kalau memang akan diperpanjang, pastinya ya Manchester United harus siap nih membayar gaji yang tidak sedikit ya menurut gua. Dan dengan kemampuan Casemiro yang menurut gua sudah semakin menurun, gaji yang terlalu tinggi ini juga bukan hal yang ya tentu saja kan diharapkan dengan gaji yang tinggi, penampilan akan tinggi juga ya, baik dari sisi kuantitas dan juga kualitas, yang menurut gue untuk Casemiro nih susah untuk diharapkan lagi. Bagaimana dengan Bruno Fernandes ya, ini pasti tentu saja akan menimbulkan perdebatan ya, apakah Bruno di-keep atau tidak. Tapi menurut gue apapun itu, katakanlah Casemiro dan Bruno ini tetap stay, di mana 2 pemain ini so far sejauh ini menjadi tulang punggung lini tengah Manchester United. Tapi kan tidak dengan 2 pemain lainnya, Kobbie Mainoo
dan juga Ugarte. Ini kan ada ketidakpastian di sana menurut gua. Sehingga mendatangkan 2 gelandang baru dengan kapasitas dan kualitas yang lebih baik menurut gua penting, bukan hanya untuk musim depan saja, keperluan musim depan saja ya, tapi juga masa depan dari Manchester United dengan sistem yang ingin dibangun oleh Ruben Amorim. Kurang lebih seperti itu sih. Tapi ya kalau memang akan mendatangkan 2 gelandang tengah dengan kualitas bagus, apalagi punya pengalaman di Liga Inggris ya, apakah orang Inggris atau tidak, tapi yang jelas punya pengalaman di Premier League nih, biasanya harganya akan tinggi. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Bagaimana? Silahkan drop di kolom komen pendapat-pendapat lain. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.